Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kita masih membahas hadis dari Ibnu Abbas mengenai orang yang dijamin masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kata Nabi SAW, "Fanadhartu fa'idha sawatun azim." Kemudian aku melihat di sisi yang lain, di sisi ufuk yang lain, dan ternyata di sana ada segerombolan hitam yang jauh lebih besar. Faqila li, kemudian disampaikan kepadaku, "Hadhihi ummatuka." Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Dan di antara mereka ada orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dan masuk ke dalam rumah. Karena beliau menyampaikan ceramah ini di masjid, dan masjid beliau dekat dengan rumahnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat? Fakhadhan nasu fi ulaika. Akhirnya mereka pun diskusi tentang siapakah 70.000 orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Faqala ba'duhum, ada yang mengatakan, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan, ini sahabat sedang diskusi dan mereka komentar barangkali 70.000 tadi adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka siapa? Jadi seolah-olah sahabat itu orang lain selain yang sedang berdiskusi ini. Kalau kemudian mereka menyebut bahwasanya itu adalah diri mereka sendiri, tentu mereka akan mengatakan fala'allahum nahnu. Mungkin mereka adalah kita ini. Tapi yang mereka katakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seolah mereka mengatakan kami bukan sahabat, ada beberapa orang yang istimewa yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin mereka inilah yang akan dijamin masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Seperti misalnya ya, saya di sini mengumumkan nanti akan ada 20 orang yang dapat hadiah. Kemudian peserta saling diskusi. Mungkin mereka peserta kajian ini. Nah, dan dia sendiri juga peserta kajian ini. Tapi maksudnya adalah peserta yang sudah datang dari awal atau sudah mengikuti kajian ini sejak lama, sehingga dia tidak termasuk di antara itu. Karena dia komentar apa? Mungkin mereka adalah peserta kajian ini. Maksudnya peserta kajian ini yang mengikuti sejak awal sudah lama. Ini sahabat dikasih tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kemudian salah satu komentar, mungkin mereka adalah orang yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia bukan termasuk di antara yang disebutkan dalam komentar ini. Orang yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah hadis ini jadi dalil bahwa sahabat itu ada tiga makna. Kata sahabat itu ada 3 makna. Yang pertama, makna secara bahasa. Sahabat dengan makna secara bahasa artinya semua orang yang pernah bertemu dengan kita. Kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti semua orang yang pernah bertemu dengan beliau. Apapun agamanya, mau Muslim, mau Nasrani, mau apapun agamanya, selama dia pernah bertemu dengan kita, atau tetangga kita, atau orang yang akrab dengan kita, maka dia sahabat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang musyrikin sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma kana sahibukum bimajnun." Dan sahib kalian, sahabat kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang gila. Beliau disebut sebagai sahabat bagi kaumnya orang-orang musyrikin.
Dan termasuk pula Allah Subhanahu wa taala menyebut para nabi sebagai saudara kaumnya yang kafir. Wa ila 'adin akhahum Huda wa ila Thamud akhahum Salihah. Dan kepada kaum Ad aku utus saudara mereka yaitu Hud. Dan kepada kaum Thamud aku utus saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Apakah nabi saudaranya orang kafir? Secara bahasa benar. Mereka adalah saudaranya orang kafir karena Nabi SAW terlahir dari kampung itu. Sehingga mereka masih satu terah atau masih satu warga. Sehingga Nabi dengan masyarakat yang mereka dakwai masih saudara. Tapi kalau saudara seagama jelas tidak. Innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan yang Allah bangun itu hanya karena iman. Ini makna sahabat yang pertama. Kemudian makna sahabat yang kedua adalah sahabat dalam arti syar'i. Sahabat dalam arti istilah syar'i, pengertiannya adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Semua orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman kepada beliau dan mati tidak murtad, mati dalam kondisi muslim. Meskipun cuma sebentar. Ada yang ketemu Nabi SAW hanya 1-2 jam. Setelah itu pulang kembali ke kampungnya dan tidak ketemu lagi sampai beliau meninggal. Ada yang ketemu Nabi SAW hanya dalam sehari, 2 hari dan seterusnya. Karena itu berdasarkan pengertian ini, sahabat itu satu tingkatan atau beda-beda? Beda-beda. Sahabat itu bertingkat-tingkat. Ada sahabat yang kebersamaannya dengan Nabi SAW sangat lama. Ada sahabat yang kebersamaan dengan beliau hanya dalam waktu sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sahabat dalam arti uruf, dalam arti pengertian yang ada di masyarakat. Maknanya adalah orang dekat, orang yang dekat dengan kita. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dimaksud dalam hadis ini, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka adalah orang-orang dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan semata sahabat, tapi sahabat yang memiliki kedekatan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, dan ada yang mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin mereka adalah orang yang sejak lahir sudah Islam, lahir di lingkungan Islam, sehingga tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Dan ini menunjukkan keutamaan kaum muslimin yang lahir dari kecil sudah dalam kondisi Islam. Karena itu termasuk nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita memiliki orang tua muslim. Tiba-tiba begitu lahir kita tidak pernah tahu tentang ajaran selain Islam, dan kita tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaru asya'a, kemudian mereka pun menyebutkan pendapat-pendapat yang lain. Di sini sahabat melakukan apa? Diskusi untuk sesuatu yang belum jelas, dalam rangka mencari hakikat sesuatu yang belum jelas tadi, untuk menampakkan mana yang paling kuat, mana yang paling benar. Yang ini sekaligus dalil bahwa diskusi dalam masalah agama sesuatu yang dianjurkan. Sahabat kalau menjumpai masalah yang mereka belum jelas, tidak mereka diamkan. Wis karep-karepe dhewe, pendapatmu silahkan diambil, tidak usah mempengaruhi orang lain. Tidak demikian. Dan sekarang sedang digencarkan di tengah masyarakat, masalah khilafiyah jangan dibahas. Ini kalimat salah atau betul? Kok tahu salah? Diskusi. Masalah khilafiyah jangan dibahas. Kalimat racun ya, Pak ya. Dan banyak dai-dai yang dia mengajarkan masalah umum di tengah masyarakat, tapi pakai syarat masalah khilafiyah jangan dibahas. Ini keliru. Dan ini berbahaya. Justru karena kalimat seperti inilah orang bertahan dalam kesesatan.
Sehingga ketika ada orang yang dinasihati, amalmu ini enggak benar, tidak sesuai ajaran Nabi SAW, seharusnya yang benar kayak gini, mentoknya masalah khilafiyah jangan dibahas. Selesai. Berarti kalau kayak gitu enggak perlu ada belajar. Enggak perlu ada kemudian orang itu mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan masalah khilafiyah itu dibahas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Katakanlah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jadi Allah perintahkan kita untuk taat kepada 3 sosok. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang ketaatan pada 2 hal ini tidak akan mungkin pernah terjadi perbedaan. Mungkin enggak orang taat kepada Allah, taat kepada Rasul terus beda pendapat. Rasul dan Allah beda pendapat. Siapa beliau? Beliau hanya utusan Allah, bukan Tuhan yang menetapkan aturan. Sehingga tidak mungkin Al-Quran dan Sunnah beda pendapat. Saya disuruh taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tapi kok Allah dan Rasulnya beda pendapat, ini gimana? Bukan beda pendapat, nggak mungkin Allah dan Rasulnya beda pendapat. Makanya kalau ada Al-Quran dan Sunnah kok bertentangan, kok kelihatannya bertentangan, yang jadi hakim itu yang mana? Jangan akal kita. Kadang kita ketika melihat Al-Quran dan Sunnah, terus yang dilakukan bagaimana? Sunnahnya dibuang, Qurannya yang dipakai. Berarti akal kita yang menghakimi. Kamu yang benar, kamu yang salah. Makanya ulama mengajarkan, kalau kita menjumpai 2 dalil yang kelihatannya bertentangan, tuding dulu akal kita. Fattahim ra'yak. Tuding dulu akal kita. Berarti saya yang bodoh. Saya enggak dong, saya enggak paham. Sehingga ini ada 2 dalil, saya pahami kok ternyata bertentangan. Nah, ketika kita menyalahkan diri kita sendiri, maka akal kita ini enggak main untuk jadi hakim. Dan inilah sebab Bani Israel jadi sesat. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian wahyu dan menolak sebagian wahyu. Al-Quran dan Sunnah dua-duanya wahyu. Bani Israel mengambil sebagian wahyu dan meninggalkan sebagian wahyu karena akalnya yang bermain. Akal mereka menjadi hakim terhadap wahyu itu. Makanya ketika terjadi seperti ini, tolong tundukkan dulu akal, ditutup dulu akal, ya. Kemudian biar dia enggak berusaha untuk jadi hakim. Ketika betul-betul enggak bisa memahami, baru silahkan konsultasikan kepada yang paham. Karena kewajiban orang yang enggak paham itu tanya kepada yang paham. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang paham, kalau enggak dong kok nekat nyimpulkan sendiri, bahaya. Nanti jadinya bagaimana? Dia akan gunakan logikanya untuk menghakimi Al-Quran dan Sunnah. Padahal tidak mungkin Al-Quran dan Sunnah ini bertentangan. Kalau ada yang bertentangan, itu bukan karena bertentangan, bukan karena hakikatnya bertentangan, tapi karena akal kita yang tidak sanggup untuk memahaminya dengan benar. Ya. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Dan makna ulil amri dalam ayat ini ada 2. Pertama, ulil amri dalam masalah dunia, mereka adalah pemerintah. Dan yang kedua, ulil amri dalam masalah agama, mereka adalah ulama. Kita punya ulil amri, dan banyak ulil amri di sekitar kita. Termasuk pimpinan perusahaan juga ulil amri, kepala di daerah kita juga ulil amri, sampai yang tertinggi presiden yang ada di tempat kita. Dan bisa dipastikan ketika kita berinteraksi dengan mereka ada beda pendapat. Tapi itu urusan dunia. Nanti penyelesaiannya kembali kepada mana yang paling maslahat selama tidak melanggar aturan. Yang kedua, kita juga diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, yaitu para ulama. Yang mereka adalah ulil amri dalam masalah agama. Dan yang ulil amri yang kedua ini, kemungkinan untuk terjadi beda pendapat sangat banyak.
Karena kebenaran hanya satu, maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan, kalau terjadi fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian beda pendapat dalam masalah sesuatu, kembalikanlah kepada dua yang pertama. Karena dua yang pertama ini tidak mungkin bertentangan. Faruddu ilallah war rasul. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Perintah kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi perselisihan pendapat, menunjukkan bahwa yang namanya beda pendapat itu harus dibahas, bukan didiamkan, bukan terserah sakarepe, pendapatmu walana a'maluna walakum a'malukum, amalmu amalku amalku, bukan demikian. Namun dibahas dan didekatkan mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga orang itu akan terwujud. Kalau masyarakat punya prinsip kayak gini, akan terwujud persatuan dalam masalah prinsip beragama. Tidak akan sampai terjadi adanya sekte sesat, aliran sesat, ya, dan seterusnya. Karena semuanya semangat untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan logika yang benar. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Namun di situ perlu ada catatan. Jika diskusi itu dilakukan antar sesama orang awam, maka pastikan ada guru yang memandu. Jadi tidak lepas. Kita boleh saja punya forum, punya grup, di situ diskusi masalah agama, tapi tolong jangan sampai lepas. Terserah siapa yang mau berpendapat, silahkan. Jadinya nanti WA-nya mau cetang. Enggak ada gurunya di situ, enggak ada yang bimbing. Sehingga sahabat ketika diskusi semacam ini, yang jadi pembimbingnya siapa? Rasulullah SAW. Akhirnya ketika Nabi SAW keluar, fa kharaja Rasulullah SAW fa akhbiruhu. Ketika Nabi SAW keluar rumah, sahabat pun langsung menyampaikan diskusi mereka. Faqala, kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa 70.000 orang tadi bukan golongan tertentu, tapi sekelompok manusia yang punya sifat tertentu. Siapa mereka? Humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta gai, tidak yatatayyarun, tidak melakukan tiarah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka berusaha untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama Ukasyah bin Mihsan. Kemudian Ukasyah bin Mihsan bangkit. Yang ini menunjukkan bahasanya kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk besertanya, bukan berdiri. Ukasyah bin Mihsan berdiri, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakanlah aku agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku termasuk mereka. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta minhum, kamu termasuk mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam posisinya sambil duduk. Beliau kalau ngasih ceramah duduk di atas mimbar, peserta para sahabat juga duduk. Kalau ada yang tanya kadang berdiri. Ini menunjukkan bahasanya berdiri sambil atau ketika mau bertanya bukan tindakan yang kurang ajar kepada guru atau enggak sopan kepada guru. Biasa saja. Kok ini pertanyaannya enggak pakai kertas, Pak? Nah. Ya, pakai kertas juga boleh, tapi zaman itu belum ada fasilitas banyak kertas kayak gitu. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta minhum, kamu termasuk di antara mereka. Tsumma qama rajulun, kemudian ada orang lain yang juga ikut bangkit. Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Kalau begitu ya Rasulullah, jadikanlah aku termasuk mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu kedahuluan Ukasyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Kita akan bahas siapakah 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka adalah pemimpin. Dan masing-masing membawa pengikut 70.000 orang juga.
Sehingga 70.000 orang diikuti oleh masing-masing 70.000 orang. Masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Berarti jumlahnya berapa? 4,9 miliar. Kurang kayaknya. Cukup. Maksudnya cukup gimana? 4,9 miliar tambah 70.000 pimpinannya kan belum dihitung ya. Ini jumlah manusia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dan mereka hanya di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan sangat banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70.000 orang masing-masing bawa 70.000 itu yang dijamin masuk surga. Belum yang mampir dulu ke neraka baru kemudian masuk surga. Belum yang dihisab dulu, kemudian setelah dihisab dia baru masuk ke dalam surga. Belum manusia-manusia yang lainnya. Menunjukkan bahasanya umat manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa banyaknya. Makanya beliau adalah menjadi nabi yang terbaik karena banyak orang yang diselamatkan melalui dakwah yang beliau sampaikan. Dan itulah pembenar firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Banyak orang yang bisa masuk surga dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapakah mereka ini? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan mereka terbatas seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Dan ada yang mengatakan bahwasanya mereka ini seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafayna min ibadina." Kemudian aku wariskan Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Alladzina istafayna, kepada orang-orang yang menjadi pilihan kami, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an itu sebagai warisan. Warisan dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu itu warisan. Dan termasuk Al-Qur'an juga warisan. Kata Allah, kemudian aku wariskan Alkitab kepada orang-orang yang menjadi pilihan kami min ibadina, di antara hamba kami. Nah, di antara mereka yang menjadi pewaris kitab ini, yaitu seluruh kaum muslimin yang menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 jenis manusia. Faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri. Artinya mereka banyak berbuat dosa. Mereka mati tapi masih membawa dosa. Sehingga mereka berhak untuk mendapatkan hukuman. Berhak untuk mendapatkan hukuman, bukan wajib ya. Berhak itu bisa jadi diwujudkan, bisa jadi tidak. Wa minhum muqtasid, dan jenis yang kedua ada di antara mereka yang muqtasid, manusia pertengahan. Bagaimana itu? Impas antara dosa dan pahala. Dia melakukan kewajiban, tidak pernah meninggalkan kewajiban, tapi di saat yang sama dia juga melakukan dosa. Namun pahala ketaatan yang dia miliki bisa menutupi dosa yang dia lakukan. Muqtasid. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dan di antara mereka umat Islam itu ada yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang mendahului yang lain dalam masalah kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 3 jenis manusia umat Islam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan kata Syekh Abdullah Al-Ghunaiman, yang dimaksud dengan 70.000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab adalah sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat, orang-orang yang mendahului orang lain dalam kebaikan. Berarti jumlah umat Muhammad SAW orang soleh banyak atau sedikit? Banyak sekali. Orang soleh di kalangan umat Muhammad SAW luar biasa banyaknya. 4,9 M
tambah 70.000 orang pemimpinnya. Itu yang saleh, yang dijamin masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Makanya kalau kita jadi orang soleh jangan beda dewe ya. Konconnya oke. Temannya itu banyak. Karena itulah orang soleh itu disebut dengan sawadul a'dham, kelompok yang besar karena jumlahnya sangat banyak. Dan tentu saja jumlah sekian ini kalau sahabat kurang, karena sahabat sangat tidak lebih sampai 300.000 atau 400.000. Tapi kalau setelah sahabat mereka memungkinkan untuk masuk 4,9 M. Itu orang solehnya. Berarti orang yang tidak soleh biasanya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak lagi. Yang solehnya segitu, yang tidak soleh berapa? Yang disebut oleh Allah, wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka ada orang yang mendahului dalam kebaikan. Manusia-manusia pilihan yang mereka lah berhak untuk mendapatkan surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di antara sifat mereka, beliau mengatakan humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Ya. Dalam riwayat Muslim, humul ladina la yarqun. Humul ladina la yarqun. Dalam riwayat Muslim bunyinya seperti itu. Mereka yang tidak meruqyah. Tapi riwayat ini kata para ulama adalah riwayat yang syadz, yang nyeleneh ya. Yang nyeleneh, ganjil. Misalnya satu masjid ini ditanya, nanti kajiannya di mana? Semuanya jawab di Maskam, satu sendiri jawab di Al-Huda. Maka yang beda sendiri ini namanya syadz. Ya, orang syadz. Maka kalau punya teman kok selalu beda sendiri itu syadz. Ya? Oh, bukan ustadz tapi usyad. Karena dia beda sendiri. Nah, riwayat Muslim ini aneh. Karena bunyinya la yarqun. Tidak meruqyah. Padahal yang namanya meruqyah itu sesuatu yang tercela atau terpuji? Terpuji. Dan tidak mungkin orang melakukan tindakan yang terpuji dia mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Berarti tindakan ini tercela. Karena itulah bunyi la yarqun dalam riwayat Muslim didhaifkan oleh para ulama, dan ini salah satu di antara hadis atau di antara bukti bahwa Sahih Muslim ada hadis yang bermasalah. Ya. Kalau kita sering mendengar ini tuduhan orang Syiah, Ahlu Sunnah itu menganggap Sahih Bukhari Muslim seperti Quran. Bohong, enggak benar. Ahlu Sunnah tidak menganggap Sahih Bukhari Muslim seperti Quran. Studi kritis terhadap Sahih Bukhari Muslim juga dilakukan oleh para ulama Ahlu Sunnah. Tidak semua yang ada dalam Sahih Bukhari diterima oleh mereka. Ya. Karena itu, kalau klaim orang Syiah, kitab-kitab kami juga kami kritisi, maka seharusnya Ahlu Sunnah juga mengkritisi kitab mereka. Jawabannya, kita sejak lama sudah mengkritisi kitab Ahlu Sunnah. Karena tidak ada satu kitab di dunia ini yang sahih 100% selain Quran. Sebagaimana kata Al-Muzanni, innallaha la yarda ayyakuna kitaban asahhu minal Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha di alam ini ada kitab yang lebih sahih daripada Quran. Makanya sekalipun sekelas hadis Bukhari Muslim, Muwatta Imam Malik, atau kitab-kitab yang lainnya yang dipuji oleh para ulama, tidak ada yang kemudian sahih 100%. Sampai semua kata di situ benar, enggak ada. Pasti ada yang enggak benar, ada yang salah. Dan Ahlu Sunnah sudah berusaha untuk melakukan kritik seperti itu. Ini anggapan orang Syiah karena mereka tidak tahu hakikat yang dialami oleh para ulama Ahlu Sunnah. Sehingga yang benar adalah la yastarqun, tidak minta diruqyah. Kemudian yang kedua, la yaktawun, tidak melakukan iktiwa. La yaktawun artinya adalah minta dikai.
Apa itu kai? Kai adalah menggunakan sesuatu yang panas, besi panas atau benda yang panas, kemudian ditempelkan di bagian yang terkena luka, atau digunakan untuk sistem kejut. Ya. Jadi di masa silam orang yang lumpuh, orang yang stroke dan seterusnya, pengobatannya kalau di zaman ini pakai listrik, kalau zaman dulu pakai kai. Jadi dicos sedikit, kalau kaget ya berarti mari ya. Nah, nanti dicos lagi, kalau kaget lagi berarti ada upaya untuk sembuh. Jadi sama sebenarnya metodenya Pak ya. Cuman teknologinya saja yang beda. Kalau dulu pakai areng, sekarang pakai listrik begitu Pak ya. Nah, pengobatan semacam ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau benci. Beliau tidak suka menggunakan kai. Kenapa? Karena kai ini menghilangkan unsur tawakal di tengah para sahabat. Karena muncul anggapan di tengah mereka. Jadi beliau sampaikan seperti ini kan dalam rangka meluruskan anggapan. Muncul anggapan di tengah masyarakat, pokoknya anggere wis dikai mari. Sehingga itu dianggap sebagai pengobatan paling mujarab, paling ampuh menurut keyakinan mereka, sampai menghilangkan sampai mengurangi kadar tawakal. Dan itulah yang tidak diinginkan. Karena itu, kalau kai ini tidak sampai menghilangkan kadar tawakal, boleh-boleh saja. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikai. Kapan beliau dikai? Ketika beliau perang Uhud, kemudian beliau pakai helm ya, waktu perang. Sudah pakai helm juga. Ada tombak nyasar, helmnya pecah. Kalau helm kena tombak, pecahnya ke dalam atau keluar? Ke dalam. Sehingga pecahan itu nancap di rahang beliau. Pecahan ya, nancap di rahang beliau. Nah, disitulah sampai ada giginya yang rompal, gigi beliau yang rompal, sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa bayangkan ketika benda seperti itu nancap di rahang. Dan tidak ada sahabat yang sanggup untuk menariknya sampai digigit oleh Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Digigit, dicabut. Kemudian putrinya Fatimah radhiyallahu anha mengkai rahang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin fisik para sahabat itu penuh dengan luka. Penuh dengan luka, bekas perang. Ini kalau kena kecelakaan kayak gitu Pak, rahang itu ya, kemudian dicos pakai api, kira-kira berapa lama sembuhnya? Dan itu kira-kira bisa hilang atau tidak? Mungkin tidak bisa hilang. Makanya bekas-bekas luka perjuangan mereka itu luar biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikai ketika itu karena darahnya terus mengucur, tidak bisa mampet, begitu dikai mampet. Kering bagian luar sehingga darahnya tidak keluar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai pengobatan semacam ini. Kemudian tadi saya lupa tambahannya untuk istirqa, minta ruqyah. Minta ruqyah ini juga dilarang. Kenapa? Karena ini biasanya menghalangi orang untuk tawakal. Yang terjadi orang itu kalau sudah kecanduan ruqyah, sedikit-sedikit minta ruqyah. Kadang ada orang yang tiba-tiba lapor ke saya mau ruqyah, enaknya di mana? Nah, kamu sakit atau tidak kok minta di ruqyah? Ngerti-ngerti minta ruqyah. Dan rata-rata pengalaman mereka yang baru semangat untuk belajar Islam, itu pertanyaannya minta ruqyah. Saya juga nggak tahu apa latar belakang mereka kok sampai semangat dengan ruqyah. Wong sehat walafiat, badannya seger ya, masih muda, tiba-tiba minta di ruqyah. Mohon untuk kita pahami bahwa penyakit batin, wah dulu saya nakal, dulu saya banyak maksiat, dulu saya ini semuanya penyakit batin. Ini pengobatannya bukan ruqyah, tapi pengobatannya kajian tafsir. Jadi boleh saja saya mau belajar Quran untuk mengobati saya karena dulu saya nakal, saya bandel. Ya silahkan, tapi bukan ruqyah, bentuknya ngaji, bentuknya kajian Islam, kajian agama. Dan itu prosesnya lama. Tapi kan kadang orang ingin instan, saya mau membersihkan semua penyakit hati saya, ya nggak bisa. Kalau kayak gitu enak sekali Pak ya.
bikin toko ya. Makanya karena gara-gara minta ruqyah sehingga kaum muslimin itu terkadang muncul ketergantungan kepada orang lain. Wah, saya kok enggak tenang tak ke sana. Akhirnya ini membuka lowongan pekerjaan. Ada lembaga atau pondok ruqyah, nanti ada tim ruqyah dan seterusnya. Ya, ini menguntungkan secara ekonomi ya. Membuka lowongan pekerjaan bangane ustaz nganggur. Tapi seperti ini tidak disarankan. Karena menciptakan ketergantungan seseorang kepada orang lain. Padahal kita dianjurkan untuk jadi orang yang mandiri. Semakin mandiri manusia makin bagus. Ta'alluqul qalbi, ketergantungan hatinya kepada Allah, bukan kepada orang lain. Maka jangan hobi sedikit-sedikit minta ruqyah. Saya mau ngeruqyah diri saya sendiri padahal tanpa sebab. Kalau ruqyah itu untuk ruqyah rutin seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap mau tidur, silahkan. Tapi itu beliau lakukan ketika beliau sakit ya. Di akhir-akhir hayat beliau, setelah beliau sudah mulai sakit-sakitan, beliau lebih sering melakukan ruqyah dengan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian diusap-usapkan ke seluruh tubuh. Cuman kalau kebiasaan sering minta ruqyah, seolah ada sesuatu yang ganggu sedikit minta ruqyah, kok hati saya selalu mangkel terus ya, gak enak, galau, terus ruqyah. Bukan itu obatnya. Obat untuk galau, stres, mangkel dan seterusnya, itu obatnya satu ya, utangnya dilunasi. Nah, kalau utangnya durung mari yang buat diruqyah tetap ora mari. Bagaimana Pak? Pas. Nah ini aneh kadang, saya minta ruqyah. Nah, masalahnya bukan di situ, masalahnya bukan di penyakit fisiknya, tapi memang dia punya masalah batin. Karena itu hindari yang namanya minta ruqyah, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan inti ruqyah itu doa. Inti ruqyah adalah doa. Sementara roh doa itu adalah kekuatan batin. Roh dari doa itu kekuatan batin. Semakin tinggi ketergantungan kita kepada Allah, semakin tinggi pengharapan kita kepada Allah, maka semakin berkualitas doa itu. Kalau ada orang yang berdoa dan harapan dia sangat besar, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkannya, maka kemungkinan doa itu dikabulkan juga sangat besar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Saya sesuai dengan persangkaan hambaku tentangku, dan Allah Maha tahu tentang hati kita. Kalau kita berdoa, ya Allah minta A, minta B, minta C, tapi batin kita setelah dikabulnya ya ora apa-apa. Dan Allah lihat hati kita. Pak nek kowe ora butuh kok ya ora kakei. Ya kayak gini, gimana Allah akan mengabulkan doanya? Dan banyak di antara doa-doa yang kita ucapkan itu tidak melekat dalam batin. Mau diucapkan ya dikabul, syukur, dikabul ya luwe. Nah, kalau kayak gini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doanya? Dan kalau kita disuruh bandingkan, mana yang lebih besar pengharapannya, doa sendiri ataukah didoakan orang lain? Ya, doa sendiri. Kalau didoakan orang lain, kadang orang lain yang mendoakan kita itu ya sambil perasaan, oh kok enak awakmu tak dongakno. Aku ya butuh kok ya. Sehingga kadang kekuatan pengharapannya kecil dibandingkan kalau yang sedang butuh berdoa sendiri kepada Allah. Mungkin semangat harapannya akan besar. Tapi kalau dititipkan orang lain, sementara orang lain ini bukan keluarga kita, bukan orang yang dekat dengan kita, ya mungkin cuma didoakan saja selesai. Mau kabul mau tidak, ya terserah gitu ya. Beda kalau orang lain ini ibu kita, ya. Karena tidak ada ibu yang ingin anaknya melarat. Pasti doanya akan semangat, bahkan mungkin lebih semangat daripada kita. Atau bapak kita, orang tua kita, atau kakak kita, atau orang-orang yang ingin kita bahagia.
kita bisa titipkan doa kita kepada mereka. Karena bisa jadi semangat harapan itu jauh lebih kuat dibandingkan doa kita sendiri. Namanya anak kelas SMA, mahasiswa itu biasanya kalau berdoa sak-sakai. Tapi kalau orang tuanya berdoa bisa sambil nangis-nangis ya. Dengan harapan anaknya itu bahagia. Maka semakin kuat harapannya, semakin kuat keinginan untuk dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin besar peluang untuk berdoa. Anak Anda nangis, enggak usah dibawa ke ustaz ya. Doakan sendiri saja. Ini bisa jadi lebih kuat pengharapannya untuk segera sembuh dibandingkan orang lain. Dan mendoakan sendiri ini menghindarkan kita dari sifat minta ruqyah. Karena minta ruqyah ini dilarang baik untuk pribadi maupun untuk orang lain. Tolong ruqyah anak saya, ya, sudah berarti melanggar hadis ini. Tolong ruqyah orang tua saya, melanggar hadis ini. Ruqyah diri sendiri saja, itu lebih bagus. Kemudian yang berikutnya wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tiarah. Apa itu tiarah? Berkeyakinan sial karena sebab yang tidak ada hubungannya. Dan keyakinan sebab itu ada dua ya. Ada keyakinan pesimis dan ada keyakinan optimis. Keyakinan baik pesimis maupun optimis, ini dua-duanya kadang sebabnya itu nggak nyambung. Tapi yang optimis diperbolehkan, yang pesimis dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana uhibbut tafa'ul. Saya lebih menyukai optimisme. Misalnya, pagi ini cerah, insya Allah rizki lancar. Apa hubungannya cerah dengan rizki? Ada nggak? Nggak ada. Rizki sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kayak gini boleh. Wow, ini kok rodok mendung, berarti seret rizkinya. Terus dia yakini takut jadinya ya. Kalau gitu nggak jadi saja. Ini pesimis dan ini bisa jadi tiaroh. Nah, yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Padahal dua-duanya bisa jadi tidak ada hubungannya. Menjadikan sebab yang tidak ada hubungannya bisa jadi ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Kalau sifatnya sebatas optimisme untuk memotivasi orang biar lebih semangat, ini diperbolehkan. Makanya kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Semangat pagi ini jemput rizki. Semangat pagi ini jemput apa misalnya? Jemput calon istri. Calon istri kok dijemput. Dan seterusnya. Optimisme kayak gini memotivasi orang untuk semakin rajin, diperbolehkan. Tapi yang dilarang berkeyakinan sial, pesimisme karena melihat sesuatu. Wah, ini bulan Syuro, jangan melakukan kayak gini. Bulan apa, jangan melakukan kayak gini, dan seterusnya. Nanti ada pembahasan khusus tentang ini di bab-bab selanjutnya. Dan secara umum tiarah ada dua, ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Batasannya bagaimana? Syirik kecil jika masih ada keyakinan Allah yang mengatur. Tapi ini lantaran. Nah, karena ada ini, maka Allah jadi memberikan kayak gini. Nah, ini syirik kecil. Dia masih meyakini Allah yang mengatur. Syirik besar itu jika sudah sampai meyakini bahwa yang mengatur adalah benda tadi. Seperti yang terjadi pada orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka beranggapan bahwa akibat sial itu bulan Safar. Bulan Safar ini yang membuat orang sial, bukan karena Allah yang mentakdirkan keburukan untuk mereka. Kemudian yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti dari tiga di depan. Bertawakal kepada Allah. Karena baik minta ruqyah, minta kai dan tiarah, semua ini perbuatan yang merusak tawakal seseorang. Karena itu para ulama mengatakan bahwa tiga yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal ini dikiaskan. Semua tindakan yang merusak tawakal ini bisa menyebabkan menghalangi orang untuk mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Karena intinya orang yang dijamin ini adalah mereka yang berusaha tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga orang itu tawakal kepada Allah. Orang kalau tawakal kepada Allah, yang terjadi bagaimana? Hatinya selalu tergantung kepada Allah. Hatinya selalu tergantung kepada Allah. Dan tawakal ini jurus yang paling mujarab untuk menenangkan batin sebelum takdir terjadi. Karena tugas kita terhadap takdir dua. Tawakal sebelum terjadi, ridho setelah terjadi. Baik sesuai dengan keinginan atau tidak. Ada nggak manusia yang hidup tanpa cita-cita? Semua punya ya? Ya. Maka ketika kita punya obsesi, punya cita-cita, punya keinginan, punya rencana, punya harapan dan seterusnya, sebelum terjadi tawakal. Setelah terjadi ridho. Orang kalau bisa menghadapi ujung takdir, ujung sebelum dan ujung sesudah dengan sikap yang benar, hatinya tidak akan merasa sedih. Dia enggak bingung sebelum terjadi dan tidak merasa kehilangan setelah terjadi. Kemudian Ukasah berdiri dan minta, ya Allah, ya Rasulullah, jadikanlah aku, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikanku termasuk mereka. Dan didoakan oleh Nabi SAW, yang ini menunjukkan keutamaan Ukasah, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan beliau mati syahid radhiyallahu anhu. Kemudian ada orang lain yang menyusul, termasuk saya Rasulullah, dan Nabi SAW ngasih jawaban yang tidak menyelkit ya, tidak membuat mereka sakit hati, tapi menghalangi munculnya permohonan yang lain. Kamu didahului oleh, kamu kedahuluan Ukasha ya. Kalau Nabi SAW menjawab, kamu bukan termasuk mereka, wah sedih dia. Oh, berarti saya ahli neraka dong. Atau ya kamu termasuk mereka, nanti yang lain minta terus ya. Sehingga beliau SAW menghalanginya dengan cara, kamu sudah kedahuluan Ukasha. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini enggak ada hadiah, enggak ada pertanyaan berarti ya. Oke. Kedepankan dulu prinsip yang paling penting bagi setiap mukmin, bahwa ketika mereka mendapatkan musibah adalah sabar dan gantungkan harapannya kepada Allah. Makanya yang dipikirkan ketika kita sakit, jangan terlalu mikir obat dulu, pikirkan Allah yang akan menyembuhkan ya. Itu satu ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika Ibrahim menjelaskan siapakah Tuhan beliau mengatakan, Tuhanku itu kalau saya sakit, dia yang menyembuhkanku. Untuk menanamkan bahwa kesembuhan itu datang dari Allah. Kemudian kapan orang itu boleh mengambil obat? Terserah, selama dia butuh. Sebagaimana kapan kita makan ketika lapar. Ketergantungan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang ngasih makanan. Saya sedang lapar, cari makanan. Termasuk kita ketika butuh duit, Allah yang ngasih rezeki, terus kita bekerja. Anda ketika dalam kondisi waliyadzubillah misalnya, kita tidak ingin seperti itu, enggak punya harta sama sekali, sementara butuh makanan, keluar rumah ingin untuk mencari apa yang bisa dimakan untuk kita dan keluarga. Kalau dia mukmin, mungkin tawakalnya akan luar biasa. Bismillah dapat pekerjaan, atau bismillah dapat uang. Itu contoh bagaimana orang mengambil sebab tapi tawakalnya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang yang sakit ya. Kemudian dia ketika ingin berobat, yang pertama perlu dihadirkan Allah yang menyembuhkan, obat ini hanya sarana. Karena dengan prinsip ini akan menghalangi kita untuk tidak nekat mengambil pengobatan yang dilarang. Kadang kan ada orang, wah ini obatnya ada unsur haramnya, atau pakai obat dilarang. Obatnya harus makan ular misalnya, atau makan empedu babi misalnya.
Nah ini kan dilarang. Tapi orang mikirnya ini obat kok terpaksa. Nanti dulu. Obat itu bukan terpaksa. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Obat itu hanya sebab. Apa ada jaminan kalau makan ini pasti sembuh? Kalau habis makan terus mati gimana? Malah jadi gawe, jadi rusak ya, jadi bahaya. Makanya kalau orang punya tawakal, ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang itu melanggar syariat, dia akan tinggalkan. Termasuk juga ini saya dapat keluhan, suaminya itu sudah cemburu luar biasa, tapi istrinya santai-santai saja. Dia hamil, mintanya ke dokter kandungan laki-laki. Cuman itu saja yang bisa, yang paling bagus. Apa ada jaminan kalau pakai dokter kayak gini terus nanti jadi sehat walafiat? Kan tidak jaminan. Ini contoh bagaimana pengaruh tawakal yang kurang, pemahaman orang yang kurang, bahwa yang menyembuhkan penyakit hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis akli nakli. Yang ada dalil Pak ya. Dalil akli, dalil nakli. Dalil akli itu logika. Dalil nakli itu berdasarkan nas. Dalil nakli itu ini sahih atau tidak. Misalnya begini. Allah perintahkan aqimus shalah, lakukanlah salat. Logika kita bicara gimana? Berarti salat itu wajib. Kok ada orang yang bilang ya aku durung siap. Berarti logikamu ra nyambung kan itu. Wong wajib kok pakai siap enggak siap. Kamu yang namanya hamba harus siap melakukan yang wajib. Tidak bisa beralasan aku durung siap. Masa perintah nunggu siap dulu? Berarti Allah jangan perintahkan sampai aku siap. Logikanya enggak nyambung. Itu yang dimaksud akli. Dan Allah berikan kita akal untuk memproses ini ada dalil kayak gini. Terus kamu harus bersikap apa? Oh saya harus bersikap ini. Oh berarti logikamu benar. Tapi jangan gunakan logika malah untuk ngeyeli nas. Yang ini berarti logikanya enggak nyambung. Itu dalil akli namanya. Ya. Yang terakhir ya, kalau istri hamil dilarang untuk membunuh hewan yang kita takuti, nggak boleh bunuh macan, nggak boleh bunuh singa. Yang itu dicaplok malah. Ya, ini mitos ya. Ya tidak perlu digubris. Kalau memang butuh nyembelih ya nyembelih saja. Kalau nggak butuh nyembelih ya jangan cari-cari alasan untuk membunuh. Tapi kalau itu diyakini nanti anaknya cacat, ya nggak ada hubungannya. Dan mitos itu kalau dilakukan nanti jadi syirik kecil. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah dalam setiap ketika beliau mulai sakit-sakitan sebelum tidur. Apakah sebaiknya kita lakukan? Jawabannya sebaiknya kita lakukan. Ini termasuk sunnah. Apakah dirutinkan atau tidak? Ada sebagian ulama yang menganjurkan rutin, dan ada yang mengatakan ya pas lagi butuh saja. Kok ini rodok kemeng-kemeng terus diruqyah. Kemudian yang ketiga, ketika dzikir pagi petang apakah termasuk ruqyah? Bedakan antara ruqyah dengan bacaan yang memberi janji. Misalnya siapa yang baca ayat kursi setiap pagi dan sore akan dilindungi oleh Allah dari gangguan setan. Kalau pagi dari pagi sampai sore, kalau sore dari sore sampai pagi. Ini bukan ruqyah bacaan ini. Ini bacaan Quran biasa. Cuman memberikan janji kebaikan. Termasuk membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Setiap pagi dan sore, kafathu min kulli syai'. Allah akan cukupkan dia, Allah lindungi dia dari segala sesuatu. Ini bukan ruqyah, tapi bacaan yang memberikan janji. Karena itu niatnya niat baca Quran ini, bukan niat
ruqyah. Dan bedanya ruqyah dengan baca Quran biasa adalah niat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.